Subscribe Musa Kastu Sobat Ngari. Hah? Dari? Oh, sama peternakan. Di sini ngapain? Kata apa? Itu orang tua. Ya. Masalahnya apa orang tua anak-anaknya? Sekolah. Anak itu apa masalahnya? Hah? Satu-satu. Ya ibunya gimana anaknya telat? Ibu main HP aja? Kita main foto bapak. Sering telat. Kenapa sering telat? Ya nggak tahu pak. Mungkin ada apa? Sering bolong. Ibu nggak pernah nanya sama anaknya? Ini maksudnya, mohon maaf ya pak, bukan saya malu-malu ini di sendiri. Uh-uh. Dari masalah kendaraan. Kendaraannya kenapa? Belum ada pak. Saya lagi proses dulu. Maksudnya apa sih masalahnya? Anak ibu sering bolos. Enggak sih, Masalahnya apa? bukannya bolos pak. Waktu Apa? itu kan suka dipanggil sama gurunya, mama Ripi kan nggak ke sekolah. Kenapa? Nggak tahu. Dibilang saya teh malu pak. Jadi belum ada motor gitu. Anaknya karena belum ada motor sering bolos. Jadi suka numpang sama temennya. Loh, Jarang. terus masalahnya apa? Nanti kalau udah punya motor nggak bolos. Karena bukan begitu maksud saya pak. Jadi suka numpang ke temannya di apa? Maksudnya nggak tepat waktu. Jadi kesiangan kayak gitu. Lah itu mah ada masalah kalau itu mah. Ya tapi kan tetap pak kalau masalah anak kayak gitu. Tapi dari sana aja. Yang lain mah alhamdulillah suka bantuin saya ke kebun. Terus masalahnya apa? Kalau anak baik, tapi nggak apa-apa peningkatan disiplin. Ya, Itu kenapa? Anak saya juga gitu pak. Kenapa? Dia kan suka ikutan kesenian di sanggar yang kayak Singa Depok itu. Terus? Banyak acara, kadang ada hajatan ikut gitu. Terus pas masalahnya waktu apa? mau sekolah kayaknya nggak tahu capek atau apa. Jadinya teh pas mau sekolah kayak males gitu, kayaknya nyeri Nggak badan sering tidak lah. sekolahnya sering nggak? Iya, sering tapi Tapi kan nggak pernah tawuran kan? Nggak mabuk kan? Loh, ya kalau gitu mah sama ibu aja selesai. Cuman kadang kata yang pihak sekolah kalau ke sekolah teh bukannya masuk kelas malah ke kantin. Nah gitu pak. Oh, sering bolos. Ya, Hampir sama. bolos gitu. Kenapa nggak diberesin sama ibu? Itu hal kecil, jangan sama gubernur. Ya, Terus kenapa? itu malah anaknya yang susah gitu. Loh, nanti dikirim ke sini melanggar HAM. Enggak, kalau saya mah enggak apa-apa gitu. Malah setuju banget Iya. Pak. Malah Iya, senang setuju. Senang. Ini Soalnya ibu, di rumah masalahnya apa? Ada pelanggaran peraturan sekolah Oh, masalahnya? waktu bulan puasa. Ada apa? Ada musbet. Terus ada apa lagi? Oh, ini mah enggak, kategorinya mah anak-anak peningkatan disiplin aja. Ini mah peningkatan disiplin, nggak kategori anak nakal. Ya, disiplin aja. Ini mah ngelatih bangun pagi, makan tepat waktu, tidur tepat waktu. Ini mah pelatihan dasar kepemimpinan. Ini mah, ayo tepuk tangan. Ini mah pelatihan dasar kepemimpinan judulnya, Pak. Ya kan, Pak? Bela negara. Iya, enggak, pelatihan dasar kepemimpinan, Pak. Melatih para pemimpin agar tidak selalu kesiangan dalam tidurnya. Enggak. Melatih para pemimpin agar tidak nongkrong terus di kantin waktu sekolah. Ya kan? Ada pernah tawuran nggak? Nggak pernah. Nggak ya? Merokok. Angkat tangan yang merokok. Woi semuanya. Bisa nggak? Nanti di sini berlatih berhenti merokok. Bisa? Bisa nggak? Enak dong, makan dikasih. Orang tua di sini mah nggak akan dimarahin sama mama. Nah, paling sama pelatih, kamu bangun, gitu aja kan. Seneng nggak sini? Lihat orang seneng nggak tadi? Oke. Kamu kenapa kelihatan luyu mukanya kayu? Kenapa? Kamu merokok ya? Kurus banget badannya. Merokok sehari berapa? 3 batang. Senyum. Kamu kenapa? Pernah berkelahi nggak? Nggak pernah. Tadi tampangnya berkelahi. Kamu merokok juga? Oh. Nanti kesini pengen berhenti merokok. Terapi berhenti merokok. Bisa. Kamu kenapa? Wajahnya baik banget. Kamu kenapa datang ke sini? Kenapa telat terus? Bangunnya siang? Oh, jadi karena temen bangunnya siang, kamu mau bonceng motornya, jadi kamu ke bawah siang.
Ke sekolahnya bonceng motor dong, jalan kaki. Jauh Pak. Berapa kilo? 7 kiloan ada. 7 kilo, oh jauh kalau 7 kilo. Naik sepeda? Hah? Jalannya Pak. Jelek? Di Cibodas Cibodas Kalibaya. Oh gini ya? Oh jadi harus naik motor. Motor nggak kebeli? Ada Terus kenapa nggak dipakai? lagi di bengkel. Aing mau nih alasan teh udah berapa tahun di bengkelnya? Baru 2 bulan Pak. Ya berarti kamu terlatih sejak kapan? Kalau telat Sejak dulu? semester awal. Ya artinya sejak lama dong. Oh, nggak ada kaitan dong sama motor kalau gitu telat. Tapi emang nggak telat. Nah, terus jadi telatnya kenapa? Itu ada yang beli. Loh, katanya kan sebelumnya kamu pakai motor. Iya, kalau temen yang nebengin, aku yang nebengin temen. Oh, ya kamu intinya kamu berangkat ke sekolah solidaritas sama temen. Iya. Iya kan? Kalau temennya kesiangan, aku kesiangan. Kalau temennya pacaran, aku pacaran. Kalau temennya mabok, aku mabok. Oh, jangan begitu, harus punya prinsip sendiri. Tapi kesini seneng ikut pelatihan di sini. Insya Allah. Benar. Nanti nangis pengen pulang sama mama. Enggak punya pacar enggak? Enggak. Kamu kenapa? Siangan. Oke, ini rombongan baru dari mana? Sukabumi. Kamu kenapa datang ke sini? Hah? Siapa yang suka berkelahi? Jujur, angkat tangan aja. Yang suka berkelahi. Tuh kelihatan tamangnya. Kamu berkelahi pakai apa? Tangan kosong. Pernah berapa kali berkelahi? Sering. Biasanya lawannya anak mana? Kamu STM? STM mana? Oh, taman? Oh, kamu STM Taman Siswa. Oh, kamu STM Taman Siswa Sukabumi. Suka tawuran? Enggak terus? Ah ya udah. Berkelahinya rombongan. 181. Oh. Pernah kalah nggak? Babak belur? Oh. Berapa kali kalah? Nggak kehitung. Menang berapa kali? Nggak kehitung juga, keseringan. Oke, dikirim sama orang tuanya menyuruh. Pengen jadi baik. Oke. Kamu kenapa? Ngelamun aja. Liar aing. Nggak tahu. Suka apa di rumah, masalahnya apa? Udah sering sekolah. Hah? Udah sekolah kopi. Oh, kenapa kamu sering bolos? Problem. Problemnya apa sih? Rumah. Oh, problemnya Mamanya kepengen. mamahnya nggak punya uang, dampaknya kamu jadi bolos. Emang kalau nggak punya uang nggak bisa sekolah? Bisa Pak jauh ya. Jauh? Berapa kilo? 10 kilo. Ke sekolahnya naik apa? Kadang kalau ada teman Naik angkutan umum. Naik angkutan umum. Terus orang tuanya kenapa nggak mampu? Jadi kamu bolos, mogok karena nggak ada duit. Sehari berapa kamu bekal? 10.000. Kadang 10.000 nggak ada. Terus kamu apa? pulangnya pagi terus Pak. Hah? Pulangnya pagi terus. Kamu? Oh, pulang ke rumah pagi. Aisyah kemana wae? Main, di mana biasa mainnya? Ya dekat BTN. Di BTN. Mana sih kamu? BTN Jakarta sih. Sukabumi. Indramayu. Kamu Indramayu. Begadang terus. Iya. Begadang ngapain? BNN. Ah kan pasti ya kan ML. Udah kecanduan berapa lama Mobile Legend? SMP. SMP. Sekarang SMA. Kelas 10. Kelas 1. Itu udah kecanduan bertahun-tahun berarti ya? Susah berhenti waktu itu. Hawanya apa sih kalau nggak main Mobile Legend? Nafsu. Oke. Akhirnya pulangnya subuh pagi. Akhirnya nggak sekolah. Iya. Orang tuanya marah. Tapi kamu nggak nurut. Karena kamu lebih mencintai Mobile Legend daripada orang tua. Heeh? Atau lebih mencintai Mobile Legend daripada dirinya sendiri. Suka merokok nggak? Suka minum? Nggak. Kesini orang tuanya ngizinin. Disuruh. Kamu pengen juga berhenti? Ya mau. Nggak, kamu pengen berhenti apa? Nggak mau pengen berhenti? Nggak mau pengen berhenti? Pengen Mobile Legend terus? Enggak, saya nanya. Pengen insaf nggak? Bisa. Oh, pengen jadi biasa normal.
pengen tidur jam 9. Tersiksa nggak sih tidur selalu subuh? Tersiksa ya. Makan nggak enak. Hawanya emosi. Ke bapak dan ke mamahnya marah-marah. Oh, ya, tahu saya. Kamu kenapa? Hah? Bukan, kenapa masalahnya? Bolos baik, kemana baik? Hah? Apa tuh? Warung, minum. Ngapain di warung? Nongkrong. Main itu juga, game. Oh iya, gamenya apa? Oh, ML. Oh, sama ya. Kamu pengen berhenti nggak main ML? Nanti di sini lepas HP loh. HP-nya disimpan. Nanti kamu langsung kesurupan. Mana HP? Ini drama yuk. Kenapa? Hah? Kamu sama ML ya? Oh, ini korban ML, Mobile Legend. Oke, sama ini ML. Bukan. Apa? Gara-gara susah diatur. Susah diaturnya kenapa sih? Nggak nurut sama ayah ibunya. Tapi kan masih sekolah kan? Masih. Sekolahnya masuk tiap hari. Masuk. Sering bolos nggak? Enggak. Nah, terus masalahnya apa? Ya disuruh kesini aja biar disiplin. Oh, biar disiplin. Jadi disuruh kesini biar disiplin sama orang tuanya. Jadi orang tuanya nyuruh agar disiplin. Betul. Ada surat pernyataannya? Ada. Tapi kamu seneng kesini? Ya beginilah. Ya. Ya udah, nanti di sini peningkatan disiplin ya. Makannya jadi enak di sini. Punya teman. Nanti bisa masuk tentara karena sudah berlatih dari awal. Kamu kenapa? Bolos terus. Kamu kenapa bolosnya? Ini kan di rumahnya sendiri sih. Bapaknya kemana? Bisa Bapak pisah sama ibunya. Akhirnya kamu ikut sama siapa? sendiri. Loh, Sendiri juga. sendiri. Mama di mana? Bali. Di Bali. Bapak Riau. di Riau. Akhirnya sendiri. Oh, terus di rumah yang masak siapa? Sendiri kok. Sendiri. Jadi karena nggak punya temen ya. Terus akhirnya jarang sekolah. Terus kesini disuruh siapa? Mama. Sama mama. Ikutin pelatihan. Kamu nurut sama mama sekarang? Ya udah, mama tapi di Bali kerja. Kerjanya cari duitnya buat siapa? Ya kan? Ya kan mama kerja buat kamu. Kamu mah jadi anak baik, ya. Biar nanti mama sudah tua, kamu yang ngurus mama. Ya, berarti mama sayang sama kamu. Hanya nggak bisa bertemu. Kenapa nggak ikut mama ke Bali? Karena kerja kan di Balinya ya. Ya udah, ikut sini ya. Ayo silakan. Sudah ini. Teteh cantik kenapa? Oh, depan dari sini, depan. Disuruh siapa ke sini? Guru BK. Orang tuanya ngizinin. Oke. Sering di sekolah masalahnya apa? Ah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke ya. Biar kamu menjadi perempuan. Ya kan? Biar jadi perempuan kan? Udah jadi perempuan. Udah 100% belum? Belum. Ya. Kan sekarang tuh ada laki-laki yang mirip perempuan, ada perempuan yang kehilangan rasa perempuannya. Ya, oke? Kita paham. Ya. Ya. Mana? Mana kunaon? Kamu dikirim ke sini kenapa? Bolos Pak. Sering bolos. Siapa yang suka tawuran? Angkat tangan. Yang suka tawuran angkat tangan. Jujur, jujur. Yang tawuran. Yang suka minum. Jujur. Kamu kenapa dikirim ke sini? Bolos. Tidur, bangun kesiangan. Iya, tahu. Suka main Mobile Legend? Game main apa? Minum. Terus kenapa? Oh, sering bolos. Kamu? Sering bolos. Kenapa sering bolos? Oh, bangun kesiangan. Nanti di sini berlatih tidur ya. Ya. Mana kunaon? Naon? Hah? Terus sekolah. Nah, selama tidak sekolah kamu kemana? Kemana? PS. Oh, main PS-nya di mana? Di rumah teman. Main PS seharian, semalaman, sampai subuh. Oh, tahu saya. Kamu kenapa bolos? Terus sering main PS.
Terus minum. Terus kenapa? Kenapa kamu bolos? Artinya kan tidur kamu malam. Tidur malam kenapa? Main game. Buset itu tadi jujur ke aing. Main game. Di mana main gamenya? Di rumah. Main gamenya apa? ML, Mobile Legend. Oke. Ini? Ya? Disiplin. Ini kenapa? Kenapa begadang? Main game. Ini? Kenapa? Main game. Apa? Nongkrong aja, minum, merokok. Ya, kamu? Jarang sekolah, kenapa? Kenapa masalahnya? Gak ada buat jajan, ibunya kemana? Ada bapaknya? Karena gak mampu orang tuanya. Sedangkan kamu ingin seperti orang lain. Itu kan? Orang tuanya tidak mampu, kamu ingin seperti orang lain. Pertanyaannya adalah, orang tuanya tidak mampu, kamu ingin seperti orang lain. Dengan cara seperti ini tercapai nggak kamu menjadi mampu? Enggak, ya? Oke. Kamu kenapa? Kelihatan jarang tidur kamu. Ya. Kenapa? Bolos. Kenapa sering bolosnya? Begadang. Main ini, PS. Apa? Nongkrong, rokok. Rumah kamu mana? Manis. Oh, sekolah kelas berapa nak? SMA. Kesini kesadaran, ingin berubah. Ya, tepuk tangan semuanya. Bolos, kunaon bolos wae? Gadang, gadangnya ngapain? Nongkrong. Berapa? Anaknya dititipin di sini. Kenapa orang tuanya udah nggak mampu? Enggak, saya nanya. Ya sok, jujur aja. Kan ini orang tuanya nitipin nih ke gubernur. Gubernur nitipin ke Kodam. Kodam nitipin ke Rindam, yaitu tempat pendidikan dan pelatihan, baik sipil maupun militer di Rindam. Calon pegawai banyak didik di sini. Ya kan, ASN banyak didik di sini. Sekarang anak ibu dititipin, masalahnya anak itu tanggung jawab orang tua. Orang tuanya kenapa? Kita udah berusaha gitu. Udah berusaha, anak ibu masalahnya apa? Yang pertama Main game. main game Pak. Main game. Ya, terus begadang. Ya, dampak dari main game begadang. Iya. Terus udah begadang itu kan Sekolahnya jadi telat. Iya. Bolos. Kesiangan dalam bolos. Tidur jam berapa? jam 4 subuh Pak. Baru Jam 4 subuh, waktunya bangun, bukan waktunya tidur. Nggak bisa dibilanginnya Pak. Nggak bisa dibilangin. Susah. Akibat sama ibunya tadinya diikutin keinginannya. Enggak Pak. jadi Iya, berat, sudahlah. Pak. Tidak pernah tegas sejak kecil. Benar kan? Waktu kecil tidak tegas, sudah besar ya seperti ini. Makanya orang tua itu pada anak-anak perilaku buruk waktu kecil diselesaikan. Jangan dibiarkan. Terus lamun dicarikan batur dibela. Lamun dijiwir di guru, orang tuanya ngambek. Oh, gitu. Bener kan? Aing mah. Berarti doa ibunya sudah nggak bisa mempan dong kalau begini. Di luar Mudah-mudahan jangkauan, ini Pak. kali doa ibunya. Hah? Bisa Enggak. masuk ke Ibu sini. Ridho nanti anaknya di sini. Ridho. Ridho. Ya. Ridho mayar henteu. Dahar dibere, baju dibere. Ya kan? Kalau lihat pendidikan bener kan mahal biayanya. Ya. Ibu sama. Nitipin ke sini ikhlas. Bener ya? Bener. Ibu geus teu sanggup. Kunaon? Ngeberuh barangkali ngeberuh teh. Ibu sama, mesti sanggup. Atau itu sanggup ngedidik budak, kono nyen budak. Ya? Kenapa? Enggak sengaja bikin anak. Enggak sengaja bikin. Berarti anak ibu dibikinnya tidak dengan sengaja. Ah, bohong ah. Ya, anaknya berapa ibu? 3. Ibu? Ibu? 2. Ibu? Oh, tadi. Ibu kenapa? Anaknya? Main game? Geng motor, Sering Pak. bolos, ha? Enggak game motor. Enggak, maksudnya kalau di
ada indikasi ke sana Pak. Oh, menuju arah jadi geng motor, tawuran. Tawuran abring-abringan lah gitu. Oh. Di luar jangkauan, kalau di rumah mah iya nanti lungu. Film Terus? cetak, film. Rumah mah lungu, sopan alhamdulillah sholat. Kan di luar ada cerita ya dua gitu. Oh, gelut wae. Anak alus jagoan gelut mah. Soak dah. Soak kunaon? Ya nya kadang eleh kadang menang gitu. Pernah tuh budak bapak babak belur balik? Iya benar penyot sekali. Nggak pernah benjol. Bapak nggak sanggup. Alhamdulillah pada asalnya mah rewas Pak, kaget ya ayat program gitu ya. Anak dibawa ke guru, terus dia dibawa ke tentara, rewas Pak. Iya mau nih teh. Tapi begitu lihat di tayangan di YouTube, di TikTok, halus tuh ceritanya teh. Mantap program apa ya? Mantap. Gigi nggak mau. Program gubernur teh melanggar HAM. Waduh, hanya kata banyak sekali itu tetangga yang emang anaknya udah bandel. Aduh, padahal macamnya mahal ceturung aja mah. Ya, mahal bos di bosan. Dahar dibere. Iya, mau gimana? Jadi Bapak menginginkan program ini. Alhamdulillah mendukung. Bohong. Mendukung, Pak. Kali baru dak negara toheun serenang. Awas ulah lewes ya. Ya Bu ya. Dan nanti kalau balik ibunya harus tegas. Anak di bawah umur tidak boleh diberi HP dan dibeli motor. Ya kolotna merek budak leutik da indungna sarua, indungna hayang jongjon, anakna hayang jongjon, indungna main HP, anakna main HP. Ini mereka itu jadi begini kenapa? Karena orang tuanya yang lalai. Kalau orang tuanya tegas sejak kecil nggak akan begini. Betul tidak? Oh siat teh, nyen budak bisa, ngurus budak tuh barisa. Sebalik siat teh. Ya, nanti kita urus ya. Kita urus. Ya Pak, jangan sampai ada yang kurang apapun. Ya, sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi, ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Nah nanti kita pelajari kualifikasinya kan, karena ada problemnya kan, ada memang orang tuanya baik-baik saja anaknya nakal. Ada yang memang orang tuanya berpisah, anaknya nakal. Ada orang tuanya yang bertengkar terus, anaknya nakal. Tetapi variatif dan semuanya harus ditangani dengan baik. Nanti psikolognya harus monitor dalam setiap hari. Dan saya minta semua anak-anak diperiksa dulu itunya, kesehatannya. Ya, semua diperiksa kesehatannya total sehingga nanti kita bisa melihat arah ke depannya, dan makin kesini malah makin banyak yang daftar. Gitu. Artinya ada kegelisahan dan orang tua melihat tayangan-tayangan yang objektif oleh teman-teman media, akhirnya banyak yang hari ini mungkin sudah berbondong-bondong ini nitipin anaknya. Sehingga nanti kita tidak lagi bicara persoalan anak yang berperilaku khusus, anggap saja ini adalah pendidikan kebangsaan bagi anak-anak Jawa Barat. Saya anggap itu aja, pendidikan kepemimpinan dan kebangsaan. Nanti kita bikin gelombang-gelombang saja. Nanti gelombang pertama misalnya 500, gelombang kedua 500, terus berkesinambungan dalam setahun tidak pernah berhenti. Dan setelah itu saya akan menyasar pada orang dewasa. Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa. Orang dewasa begini, orang mabuk tiap hari meninggalkan istrinya itu kan nggak bisa dipidana. Orang yang bertengkar di rumah nggak bisa dipidana.
Orang yang nggak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan nggak bisa dipidana. Kemudian tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal dipidana. Maka saya memilih nanti ketika ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerjanya mabuk aja atau misalnya bergeng-geng di jalanan, nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam 3 untuk dididik di Dodik ini. Kemudian nanti selama pendidikan di sini nanti kita arahin ada pendidikan spesialis pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan. Jadi nanti ada proyek-proyek provinsi, pembuatan jalan, irigasi, bangunan nih sekarang banyak bangunan sekolah. Mereka akan kita koordinasikan dengan para kontraktor untuk mereka menjadi karyawan. Jadi tapi diawasi oleh militer untuk bekerja dan gajinya diserahin ke keluarganya. Nanti akan kita buat pola itu. Pak, untuk pelajar sendiri ini materi pembinaannya apa aja sih Pak di Dodik? Yang pertama kedisiplinan. Jadi yang pertama itu adalah membangun disiplin. Disiplin itu apa sih? Makan tepat waktu, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, mandi tepat waktu, sholat tepat waktu. Itu dulu. Dikembalikan dulu. Ini kan norma mereka tidur rata-rata jam 4 loh. Saya tadi tanya orang tuanya. Dikembalikan dulu mereka menjadi tidur jam 8 atau jam 9, paling malam jam 10. Itu dulu siklusnya. Setelah siklus itu dibangun, nanti masuk juga pembelajaran sekolah. Mereka ujian, ikut ujian, mengikuti pelajaran sekolah sebagaimana pelajaran mereka didapat di sekolah. Nanti siapin ruang-ruang kelasnya dan saya minta guru-guru yang dekat sini yang ngajar. Nanti bisa dari jajaran TNI, bisa jadi guru umum. Kita nanti kasih stimulus khusus. Jadi mereka bersekolah sebagaimana biasa. Nanti ada lapangan olahraga. Mereka yang main voli, main sepak bola, bulu tangkis, berenang, semuanya nanti kita fasilitasi. Ya, mereka menjadi korban korban game online. Bangunnya jam 4 terus, kan tidak ada yang menanganin. Mereka minum minuman keras, tidak ada yang menanganin. Mereka kemudian minum obat-obat yang berbahaya, tidak ada yang menanganin. Mereka melakukan pengancaman pada orang tuanya, tidak ada yang menanganin. Mereka menghabiskan uang orang tuanya dalam keadaan susah, miskin, tidak ada yang menanganin. Ini kita ini pengen menangani. Artinya bahwa kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya. Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua, HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi. Jadi menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang dimasalahkan adalah TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah. Pertanyaannya adalah banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, di SMP. Kemudian TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara. TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI. Nah, jadi nggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka. Kan nggak ada problem. Itu artinya pro dan kontra itu biasanya. Gini, kalau dalam setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Dari seluruh pro dan kontra itu ibarat pisau yang lagi diasah. Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin. Nanti kita lihat hasilnya. Dan saya juga mempersilahkan pada Komisi Perlindungan Anak, pada Komnas HAM, pada Komisi 10 DPR, pada Komisi 1 untuk berkunjung ke tempat pelatihan secara terbuka. Ya, terima kasih.